Shalom Pak Adri. Senang sekali boleh bersama-sama dengan Pak Adri, khususnya di hari ini di dalam program Ngopi Bareng, ngobrol seputar teologi bareng-bareng nih Pak. Thank you banget di tengah-tengah kesibukan Pak Adri, khususnya pelayanan, menjabat sebagai Ketua Umum Sinode GKI, dan juga masih aktif mengajar kan Pak ya? Masih ada jadwal masih. Betul. Meskipun hanya satu Iya. mata kuliah dan di level pasca sarjana ya ngajarnya. Iya betul. Mengajar di STTAA Pak ya, Iya, di STTA STTA Manat Agung ya. Ya, dan tentu ini sesuatu yang menyenangkan sekali lagi Pak Adri, karena obrolan kita hari ini juga di dalam rangka kerjasama antara berkathidup.net di bawah GKI Mangga Besar dengan STTA Manat Agung tempat Pak Adri mengajar ya. Dan sejak tahun berapa Pak Adri mengajar di STTA ya? Saya kembali dari studi di Amerika itu tahun 2001. Jadi Januari 2001 saya sudah ada di Indonesia. Nah sejak saat itu sudah mengajar. Sudah mengajar sampai sekarang ya. Tahun 2018 kan terpilih sebagai ketua sinode. Ya jadi tidak full time di STT tetapi tetap bantu mengajar. Jadi dari 2001 sampai saat ini ya sudah 20 tahun loh, tidak terasa. Wah, iya tahun. Betul. Dan sempat menjabat sebagai rektor juga Pak ya. Dua periode kalau saya nggak salah. 2001 sampai 2009. Oh, lebih dong gitu. Panjang 2009. Jadi dua term lah. Oke, dua term. Satu term kan 4 tahun begitu. Iya. Tentu sudah menyaksikan bagaimana pergumulan STT dari awal dulu sampai sekarang, Pak ya. Iya. Khususnya pada masa-masa itu kan kita sedang mencari tanah dan untuk membangun. Ya. Dan itu satu pergumulan yang nggak mudah, tapi oleh anugerah Tuhan disediakanlah gedung yang sekarang ada di Kedoya 18 itu. Betul. Dan sekaligus ini kalau ada yang menyaksikan program kita nih Pak ya, kalau menggumulkan panggilan Tuhan tentu perlu mempertimbangkan STTA Manat Agung sebagai tempat untuk belajar dan diperlengkapi oleh Tuhan ya Pak ya. Iya. Iya, Pak Adri, kita akan ngobrol-ngobrol nih Pak, saat ini tentang sebuah topik yang tidak terlalu mudah ini Pak, begitu ya, untuk dibahas. Nah, kita doa dulu Pak ya, kita mau nikmat Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam obrolan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan saat ini kami boleh ngobrol bersama-sama, ngobrol seputar teologi. Dan hari ini kami akan membahas sebuah topik yang tidak mudah untuk dibahas, tapi kami percaya ya Tuhan, Engkau sendiri yang akan memimpin kami, menyatakan segala kebenaran yang perlu kami ketahui, supaya kami semakin hari semakin mengerti kehendak Tuhan, semakin mengerti kebenaran yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami, dan supaya kami boleh menghidupi kebenaran itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati kami semua ya Tuhan, baik kami berdua yang ngobrol di tempat ini maupun siapapun saudara-saudara kami yang mendengar, menyaksikan program ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah Pak Adri, kita akan ngobrol tentang neraka nih Pak ya. Topik yang sulit. Betul. Topik yang besar dan sulit. Iya. Kan sebelumnya di 2 episode sebelumnya nih Pak, kita sudah ngobrol tentang intermediate state gitu ya, atau masa antara atau kondisi antara. Tadinya saya pikir itu aja udah sulit begitu Pak ya. Ternyata begitu ngobrolin tentang neraka ini, wah ini juga tidak kalah sulitnya, dan sebuah topik yang saya rasa nggak terlalu nyaman untuk dibicarakan ya Pak ya. Iya. Dan tapi menariknya begini Pak, nggak nyaman tapi bikin penasaran. Iya, betul. Kalau dikatakan ini topik yang boleh dikatakan tidak nyaman tanda kutip ya bagi mungkin
cukup banyak orang, termasuk orang-orang Kristen, ya itu bisa dipahami, ya. Iya. Karena kan ini kita bicara mengenai keadaan orang-orang berdosa yang tidak bertobat, ya, atau yang tidak mendapatkan pengampunan dosa, Ya. dan tempat mereka ada di sana nih. Ya, ini sesuatu topik yang sangat tidak nyaman. Iya, iya. Karena bisa termasuk orang-orang yang mungkin kita kenal. Iya, betul. Orang-orang yang mungkin ada hubungan keluarga dengan kita nih. Ya, ya. Ya, ini topik yang memang tadi saya katakan tidak mudah. Tidak mudah, juga tidak nyaman. Saya ingat ada seorang teolog itu pernah berkata begini, kalau saya boleh menciptakan agama saya sendiri, saya jamin bahwa hal tentang hukuman kekal ini pasti tidak akan menjadi bagian dalam agama saya. Wow. Dia sampai Iya, mengatakan kalimat yang seperti itu nih. Iya, iya. Saking Termasuk tokoh yang kita kenal, C.S. Lewis ya. Dia juga pernah mengatakan hal yang kira-kira senada. Dia mengatakan tidak ada doktrin yang saya ingin untuk bisa singkirkan dari kekristenan. Gitu loh. Selain doktrin tentang neraka ini. Wah, ini menarik sekali, Pak ya. Jadi orang seperti C.S. Lewis pun Iya. bisa berpendapat seperti itu. Iya, betul. Padahal Lewis ketika misalnya bicara tentang problem of pain atau suffering itu dia sangat confident sekali, Pak ya. Betul. Tapi ketika ngomong soal ini rupanya begitu ya, Pak ya, Lewis ya, Pak. Jadi dia mengatakan kalau saya bisa, saya akan singkirkan nih kalau itu ada dalam otoritas saya. Sepertinya dia mengatakan seperti itu. Iya, iya. Tapi ya pada akhirnya dia mengaku ya tidak bisa, bukan di dalam otoritas dia untuk membuang atau tidak membuang doktrin tertentu. Kenapa? Karena dia mengatakan dengan jelas sekali dukungan dari Alkitab tuh sangat-sangat nyata, sangat-sangat jelas sekali. Apalagi dari pengajaran dari Tuhan kita, Tuhan Yesus sendiri. Iya, iya. Nah, itu yang menjadi satu dasar kuat kenapa kita tidak bisa untuk membuang atau menyingkirkan ajaran ini. Karena dinyatakan di dalam Alkitab dan juga Tuhan kita, Tuhan Yesus pun mengajarkan ini tentang neraka ini. Iya, iya. Betul, Pak. Nah, kalau ini sesuatu yang tidak bisa kita singkirkan, tapi di satu sisi ini juga adalah sesuatu yang sulit, topik yang sulit, tidak nyaman untuk dibicarakan begitu, Pak. Lalu sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang neraka ini, Pak, bagaimana kemudian kita mendekati topik ini atau pembicaraan ini, Pak? Sikap apa yang kita harus persiapkan begitu, Pak, atau kita miliki begitu? Iya, mungkin yang paling mendasar adalah jelas kita kembali kepada firman Tuhan. Itu landasan kita, ya. Jadi landasan kita bukan dari perkataan atau pendapat orang, juga bukan dari tanda kutip pengalaman orang tertentu, ya. Kemudian sepertinya mengindikasikan, oh ini kalau dialami itu sesuatu yang pasti benar dan sebagainya, ya. Tapi landasan kita dari firman Tuhan. Nah, Alkitab mengatakan kebenaran. Nah, kebenaran itu memang bisa membuat kita tanda kutip tidak nyaman. Ya kan? Bisa kan? Membuat kita nggak nyaman. Tetapi kita bukan karena ketidaknyamanan itu kemudian kita menyangkali atau meniadakan ajaran itu. Begitu. Jadi bukan respon kita terhadap sesuatu yang kita rasa tidak nyaman. Padahal itu diajarkan dalam Alkitab. Nah, ini yang menurut saya harus menjadi sikap kita. Begitu. Hal yang kedua, topik seperti topik neraka ini adalah topik yang tadi saya katakan sulit. Sehingga bisa timbul berbagai macam pandangan atau bahkan mungkin berbagai macam spekulasi tentang neraka itu. Nah, dalam hal ini kita harus hati-hati ini. Gitu loh. Kita harus hati-hati, kenapa? Karena jangan sampai kita itu kemudian memberikan gambaran-gambaran yang Alkitab sendiri nggak bicara tentang hal itu. Betul. Iya. Eksistensi neraka itu jelas diajarkan dalam Alkitab. Tetapi bagaimana neraka itu, naturnya, keadaannya, tidaklah sangat mendetail digambarkan. Nah, ini yang kita harus sadari. Sehingga kita itu tidak jatuh dalam kesalahan untuk menambahkan berbagai informasi yang Alkitab itu sendiri tidak ajarkan. Hal-hal yang kita tidak sadari itu merupakan spekulasi-spekulasi kita tentang apa itu neraka. Nah, ini loh keterbatasan kita di dalam bicara topik penting, topik besar, tapi tidak mudah ini. Karena apa? Karena Alkitab memang bicara
tidak sangat mendetil sekali tentang neraka itu. Iya, iya, iya. Nah ini yang mungkin harus menjadi satu pegangan kita lah di dalam kita mendekati atau membicarakan topik ini. Iya, iya, betul-betul. Jadi saya sekali lagi terkait yang poin yang kedua itu Pak ya, maksudnya betul-betul harus hati-hati dengan hal-hal yang spekulasi begitu Pak ya. Karena kadang-kadang kita ini gampang terjebak kan Pak ya. Yang spekulatif seolah begitu menarik begitu Pak, seolah bisa begitu detail begitu ya. Dan lama-lama tadinya hanya spekulasi, hanya tebakan mungkin begitu Pak ya. Kita anggap sebagai sebuah fakta yang kemudian kita pegang baik-baik. Iya, saya rasa ini penting sekali nih Pak ya. Iya. Dan juga ada gambaran-gambaran tentang neraka yang mungkin kita dapatkan dari sumber di luar Alkitab. Iya. Begitu. Iya. Iya. Ambil contoh salah satu, kalau mungkin di dunia barat sana sering mereka mendiskusikan tulisan dari Dante. Ya, tulisan dari Dante yang ditulis di abad 14 kalau nggak salah, yang berjudul Inferno. Itu cerita semacam mungkin saya anggap itu sebagai satu cerita imajinatif ya. Perjalanan dia menuju ke neraka, melihat bagaimana situasi di neraka, macam orang di sana dan sebagainya. Nah, tanpa sadar kalau orang membaca buku-buku yang seperti itu kan menanamkan gambaran-gambaran tertentu nih di benak kita tentang neraka. Lalu kita langsung berpikir, oh neraka itu seperti itu. Nah ini yang bisa terjadi. Nah kita harus hati-hati ini. Jadi mungkin aja kita itu mendapatkan gambaran tentang neraka dari berbagai sumber lain di luar Alkitab. Mungkin dari buku-buku yang waktu kecil kita baca, atau mungkin dari orang-orang tertentu yang mengajarkan, menggambarkan neraka seperti ini, seperti itu. Lalu itu tertanam kuat di benak kita sehingga terbawa terus nih. Pada waktu kita membaca Alkitab pun tanpa sadar mungkin gambaran ini yang ada sudah di benak kita ini membuat kita kemudian melihat teks-teks Alkitab itu sesuai dengan gambaran itu. Nah ini yang mungkin kita perlu hati-hati. Iya, saya inget sih Pak, sebenarnya bukan hanya buku-buku bacaan orang dewasa ya, tapi film-film kartun anak-anak pun juga kadang-kadang diselipin dengan gambaran-gambaran tertentu tentang neraka, dan ya to be honest memang sangat kuat membekas di memori kita begitu kan. Betul. Iya. Nah, kalau gitu kita langsung saja Pak pada pokok pembicaraan kita terkait dengan neraka sebagaimana yang Alkitab ajarkan begitu Pak. Nah, mungkin pertanyaan yang paling awal, yang paling basic begitu Pak, meskipun saya tidak tahu berapa banyak orang yang menanyakan, tapi saya yakin ada begitu ya, terkait dengan eksistensi neraka itu sendiri sih Pak. Sebenarnya neraka itu bener ada, maksudnya katakanlah sebuah tempat misalnya, karena bahasanya spasial gitu ya, katakanlah sebuah tempat begitu ya, yang benar-benar memang ada terkait dengan penghukuman itu, atau sebenarnya neraka itu ya hanya kiasan begitu ya, kiasan tentang ngerinya hukuman Allah, bahwa ya one day akan ada penghukuman buat orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Allah begitu Pak. Ya, ini pertanyaan baik ya, pertanyaan yang baik yang juga cukup sering ditanyakan ya. Jadi kalau bicara tentang real atau tidak realnya, nyata atau tidak nyatanya, kita harus berani mengatakan ini real, nyata. Ya, kenapa? Karena sekali lagi kembali kepada apa yang tadi saya katakan di awal, karena Alkitab itu mengajarkan, begitu loh, realitas neraka ini. Kalaupun ini kita sebut sebagai satu tempat, tanda kutip ya, dalam konotasi tertentu, ya memang tempat ini real ada, bukan tidak ada. Orang seringkali sebut neraka itu sebagai tempat penghukuman bagi orang-orang jahat. Ya memang kenyataannya seperti itu, dan Alkitab mengajarkan realitas yang seperti itu. Nah masalah nanti ada gambaran-gambaran yang bersifat metaforis dipakai untuk mencoba menggambarkan neraka itu, keadaan neraka atau natur neraka itu, tidaklah kemudian menjadikan bahwa neraka itu sendiri adalah satu metafor. Nah ini yang harus dibedakan. Jadi eksistensinya itu real, tetapi bagaimana kemudian keadaan atau natur dari neraka itu digambarkan, itu bisa digambarkan dengan mungkin bahasa-bahasa yang bersifat metaforis atau metaphorical atau mungkin simbolis begitu loh. Tapi saya yakin sekali bahwa Alkitab mengajarkan realitas neraka itu memang ada. Jadi ini sesuatu yang real nih. Itu. Nah ngomong-ngomong soal gambaran metaforis terkait dengan natur atau kondisi atau situasi di neraka itu sendiri Pak. Salah satu pertanyaan yang saya kira mungkin
umum juga adalah terkait dengan gambaran api itu Pak. Api neraka begitu ya. Nah sebenarnya apakah ini menurut Pak Adri ini sesuatu yang literal begitu ya, betul-betul di neraka itu adalah ya api yang membakar, yang menghanguskan, yang panas begitu, atau lagi-lagi ini adalah metafora atau kiasan begitu tentang hukuman Allah yang begitu mengerikan itu Pak? Iya, kalau saya secara pribadi melihat gambaran-gambaran tentang keadaan neraka dengan berbagai gambaran misalnya tentang adanya api, kegelapan, dan sebagainya. Ini gambaran-gambaran yang metaforis, metaphorical. Jadi bukan realnya di sana. Jadi ada makna-makna tertentu di balik gambaran-gambaran itu. Sebab kalau saya tahu ada orang-orang yang berpandangan bahwa itu pun literal, harafiah. Ya maka mungkin kita lihat apakah di film, apakah di buku atau di komik, gambaran-gambaran itu seperti betul-betul ada tempat yang penuh dengan api dan orang-orang itu sepertinya mungkin dipanggang di sana atau mungkin ada di sana. Saya percaya bukan seperti itu ya, karena penggunaan istilah atau gambaran api itu cukup sering dipakai untuk menggambarkan penghakiman Allah, bisa seperti itu. Dan kalau kita paksakan untuk itu diartikan harafiah, itu juga akan mengalami kesulitan. Kenapa? Sebab di satu pihak dikatakan api, tetapi satu pihak dikatakan ini tempat yang gelap. Bagaimana bisa nih ada api tetapi ini gelap? Jadi pengertian gelap tentu bukan harafiah betul-betul gelap, orang nggak bisa lihat apa-apa, tentu bukan dalam arti itu kan. Karena kita tahu istilah kegelapan sering dipakai di dalam Alkitab untuk menggambarkan keadaan keberdosaan dan juga keterpisahan dengan Allah nih. Nah itu ungkapan kegelapan begitu loh. Nah kalau itu diartikan harafiah dua-dua, nah ini bisa menimbulkan satu permasalahan ini. Bagaimana bisa ada api tetapi tempat itu disebut sebagai tempat yang gelap? Maka saya melihat bahwa ungkapan-ungkapan itu lebih bersifat metaphorical. Tapi sekali lagi, sekalipun dipakai ungkapan-ungkapan metaphorical, bukan berarti eksistensi dari neraka itu tidak ada. Nah ini yang mungkin perlu untuk kita pahami. Nah terkait dengan api itu lebih ke kiasan begitu, metaforis begitu Pak ya. Apakah misalnya salah satu argumen yang mendukung itu juga misalnya bisa seperti bagaimana mungkin sesuatu yang terus-menerus itu seperti api itu membakar lalu kemudian tidak habis-habis, atau kemudian nggak tahu ya, maksudnya kan natur tubuh setelah kematian ini kan Pak, apakah bisa terus-menerus ada dan dibakar seperti itu terus? Apakah itu kemudian lebih menunjukkan bahwa sepertinya api itu lebih kepada kiasan daripada literal begitu Pak? Ya bisa juga begitu ya. Karena kita perlu tahu begini ya. Kalian sebelumnya sudah membahas mengenai intermediate state ya? Ya betul. Nah intermediate state kan itu keadaan masa antara nih. Itu belum keadaan final. Baik orang percaya yang kita katakan sekarang ini ada di sorga ya. Tetapi itu kan bukan final state, itu masih intermediate state. Jadi orang-orang percaya yang sekarang sudah meninggal, berada di surga bersama dengan Allah, masih menantikan ini satu peristiwa penting, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali, yang akan diikuti oleh kebangkitan tubuh dan kemudian juga penghakiman yang terakhir. Dan setelah itu baru kemudian dihadirkan langit dan bumi baru, new heaven and new earth. Nah yang penting di sana adalah dikatakan ada kebangkitan ini. Nah kebangkitan ini bukan hanya untuk orang percaya loh. Alkitab mencatat jelas sekali juga kebangkitan untuk orang-orang yang tidak percaya. Berarti apa? Berarti orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang jahat yang sudah meninggal sekarang berada di dalam satu situasi yang juga masih menantikan ini. Ya masih menantikan satu keadaan final. Ya. Nah, untuk mengerti ini, saya ingin untuk sedikit memberi penjelasan latar belakang, latar belakang dari Perjanjian Lama, ya, dan juga nanti kita melihat di Perjanjian Baru. Jadi di dalam Perjanjian Lama itu ada konsep tentang dunia orang mati, ya, dunia orang mati. Istilah dalam bahasa Ibrani itu adalah Sheol. Ya, Sheol itu ada dunia orang mati.
tempat di mana orang yang meninggal itu menuju ke sana. Dan itu seringkali digambarkan itu sebagai tempat yang mungkin ada di bawah bumi ini. Ya, maka seringkali dikatakan dengan ungkapan turun ke dunia orang mati. Ya, itu artinya itulah tempat dunia orang mati. Nah, diyakini bahwa Sheol ini memiliki dua lokasi dua keadaan yang berbeda di dalamnya. Ya, jadi ada lokasi atau keadaan yang penuh kebahagiaan, ini untuk orang-orang benar, dan juga ada keadaan yang mungkin di dalamnya itu ada penderitaan, kesengsaraan, ya siksaan. Itu adalah untuk orang-orang yang tidak benar. Ya. Ada juga yang memperdebatkan itu, ada yang mengatakan enggak, Sheol itu adalah tempat khusus betul-betul hanya untuk orang-orang yang tidak benar, orang-orang jahat. Sedangkan orang-orang benar tuh langsung ke surga. Ya, ada perdebatan di sana lah. Ya, tetapi yang saya ingin tekankan itu bukan di perdebatan itu, tetapi pemahaman tentang adanya dunia orang mati ini. Yang dengan kata lain adalah orang yang meninggal itu akan menuju kepada dua keadaan berbeda setelah dia mati. Ya, itu. Nah, kata Sheol ini kemudian dipakai di Perjanjian Baru, ya. Istilah yang dipakai, kata Yunani yang dipakai dalam Perjanjian Baru itu ada kata Hades. Jadi konsep Sheol di Perjanjian Lama dengan konsep Hades di Perjanjian Baru itu sama, begitu loh, sama. Ya, yaitu ini adalah dunia orang mati, tempat di mana orang yang setelah meninggal itu menuju ke sana. Maka juga ada keyakinan sama seperti yang di Perjanjian Lama, umumnya berpandangan bahwa Hades ini, ya, dunia orang mati ini juga terbagi menjadi dua bagian. Ya, ada dua keadaan. Satu keadaan tempat kebahagiaan, ya, untuk orang-orang benar, lalu kemudian tempat penderitaan, hukuman untuk orang-orang tidak benar atau orang-orang jahat. Ya, ada konsep seperti ini. Sama seperti tadi diskusi mengenai Sheol itu, ada yang berpendapat berbeda, mengatakan enggak, Hades itu adalah tempat yang hanya khusus untuk orang-orang yang tidak benar. Orang-orang yang benar tuh langsung menuju ke surga, ya. Itu ada perdebatan-perdebatan seperti itu, ya. Nah, gambaran ini bisa kita lihat misalnya kalau saya boleh buka Alkitab, ya. Itu di perumpamaan di Lukas pasal yang ke-16, ya. Di perumpamaan di Lukas pasal yang ke-16, yaitu tentang Lazarus yang miskin itu, ya, dengan orang kaya, ya, seorang kaya, ya. Jadi kita tahu ceritanya itu jadi dua keadaan berbeda waktu mereka hidup di dunia. Yang orang kaya ini kaya, menikmati mungkin berbagai hal dengan kekayaannya, sedangkan Lazarus ini hidup penuh dengan penderitaan, boleh katakan seperti itu, ya. Sekalipun dia ada di dekat pintu rumah orang kaya itu, tapi cerita perumpamaan yang Yesus sampaikan ini kemudian menunjukkan dua keadaan berbeda setelah mereka meninggal. Saya tahu memang ini adalah perumpamaan, ya. Kita nggak bisa membangun doktrin dari perumpamaan, mesti hati-hati ini, gitu loh. Betul. Tapi saya percaya bahwa Yesus itu menyampaikan satu perumpamaan itu tentu ada konteks historisnya, latar belakangnya, ya, sesuatu yang memang dipahami dalam konteks orang-orang Yahudi waktu itu tentang Sheol atau tentang Hades ini, ya. Maka di dalam cerita ini digambarkan orang kaya itu menuju ke alam maut, tetapi di tempat di mana dia itu menderita, ya. Sedangkan Lazarus ini menuju ke tempat kebahagiaan yang digambarkan dengan ungkapan ada di pangkuan Abraham, ya, ada di pangkuan Abraham. Nah, ini dua tempat yang kita tahu memang berbeda nih, memang berbeda, begitu loh. Jadi inilah realitas Hades, dunia orang mati. Ini latar belakang untuk kita tuh memahami tentang apa itu neraka. Nah, istilah Hades tidak bisa diterjemahkan sebagai neraka. Istilah Hades itu lebih tepat diterjemahkan sebagai dunia orang mati, ya, dunia orang mati. Nah, memang setelah Yesus itu datang ke dunia, mati dan kemudian bangkit, ya,
dan ayat-ayat yang mungkin sudah disampaikan pada waktu berbicara mengenai intermediate state itu jelas menunjukkan realitas orang-orang percaya itu berada di surga, ya, ya betul. Tinggal bersama dengan Allah di surga, ya. Realitas itu nggak bisa kita sangkali. Nah, maka dari itu nggak menutup kemungkinan bahwa yang disebut sebagai Hades sekarang ini itu memang adalah tempat orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang jahat, dalam masa menantikan ini, ya, menantikan sampai Yesus datang kedua kali dan kemudian akan ada kebangkitan. Dan setelah itulah baru kemudian kita masuk dalam realitas yang orang sebut sebagai neraka. Nah, istilah neraka di dalam bahasa Yunani itu adalah Gehenna. Ya, istilah Gehenna ini sering dipakai oleh Yesus dalam pengajarannya di Injil Matius, Markus, Lukas. Berapa kali Yesus sebutkan istilah Gehenna itu. Istilah Gehenna ini bagi saya itu identik dengan lautan api yang ada di kitab Wahyu. Begitu loh. Nah, menarik sekali di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20 itu digambarkan lautan api ini disediakan untuk siapa nih? Pertama disediakan untuk iblis dan setan pengikut-pengikutnya. Tetapi juga dikatakan di Wahyu pasal yang ke-20 itu, ya, maut dan kerajaan maut, yaitu Hades ini, juga sepertinya dibuang, dilemparkan ke dalam lautan api itu. Begitu loh. Nah, itulah realitas yang kita sebut sebagai neraka. Jadi Gehenna atau kalau di kitab Wahyu itu lautan api, itulah realitas neraka yang kita bicarakan ini. Tetapi itu sesuatu realitas yang masih di masa depan nih, belum terjadi. Sekalipun kita mengatakan bahwa orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang jahat, orang-orang yang berdosa itu setelah mati kemana? Kita mungkin mengatakan ke tempat penderitaan, tempat siksaan. Iya, betul. Itulah Hades. Itulah Sheol. Tetapi itu belum realitas neraka yang sesungguhnya nih, kalau kita mau katakan seperti itu. Istilah yang tadi saya sebutkan yaitu Gehenna. Nah, ini loh. Ini yang perlu untuk kita ketahui nih. Jadi saya tidak terlalu setuju kalau orang mengatakan kalau seorang nggak percaya atau seorang yang berdosa meninggal lalu kemudian kita katakan, oh, dia menuju ke neraka nih. Saya nggak setuju dengan ungkapan itu. Begitu loh. Jadi dia menuju ke satu tempat yang dimana akan ada penderitaan, siksaan, mungkin kesulitan dan sebagainya. Iya. Tetapi itu kita nggak bisa sebut neraka. Dalam pengertian istilah nerakanya yang sesungguhnya itu. Nah, tapi kalau boleh sedikit Pak, klarifikasi Pak. Tentu yang Pak Adri maksudkan di sini tadi berarti terkait dengan dunia orang mati nih Pak ya. Ini berbeda dengan konsep misalnya purgatori begitu Pak. Oh, beda. Saya secara pribadi tidak setuju ya dengan ajaran purgatori. Ya, jadi bukan Hades atau Sheol itu bukan tempat di mana kemudian orang itu bisa disucikan. Sehingga akhirnya nanti bisa diizinkan masuk ke surga, bukan. Sekalipun saya percaya mungkin ada yang berpendapat seperti itu. Tetapi ini adalah tempat yang sebenarnya sudah tanda kutip sudah final, meskipun finalnya masih menunggu nantinya. Jadi tidak akan ada perubahan keadaan lagi setelah seseorang itu meninggal. Begitu. Jadi ini bukan purgatori. Gitu. Iya. Jadi berarti istilah neraka itu sendiri sebenarnya lebih tepat dikenakan untuk kondisi final nanti begitu Pak ya, penghukuman yang paling terakhir begitu Pak ya. Betul. Oke. Ya, wah ini nanti kayaknya menarik juga kalau one day kita bahas tentang sorga nih, pasti ada sedikit kaitannya juga kali Pak ya, terkait dengan kondisi final dan segala macam. Makanya juga realitas tentang sorga yang kita sebut sorga sekarang ini. Bagi orang-orang percaya yang meninggal berada di surga, betul, kita aminkan itu bersama dengan Yesus. Ya, kita aminkan itu, tetapi itu bukan final heaven kalau kita boleh sebut seperti itu. Ya, mungkin kita bisa sebut, oh, ini present heaven, surga yang sekarang ini, tetapi ini bukan final. Nah, hal neraka juga seperti itu nih. Kalau saya boleh katakan. Kita seseorang yang meninggal itu belum masuk ke neraka dalam arti yang finalnya ini. Iya, oke. Ya, saya rasa ini penting sekali untuk mengklarifikasi supaya kita memahaminya dengan lebih tepat, Pak ya. Iya. Nah,
Padri tadi sempat menyinggung kitab Wahyu di mana alam maut dan kemudian juga iblis itu dilemparkan ke dalam neraka begitu kan Pak ya. Nah, salah satu gambaran yang populer itu Pak tentang neraka itu adalah iblis itu seolah-olah menjadi kayak sipirnya gitu Pak. Kalau saya boleh pakai istilah itu Pak. Well, atau mungkin sipir masih terlalu baik begitu ya. Mungkin yang jadi eksekutornya begitulah, yang menyiksa orang-orang yang masuk ke neraka itu iblis bersama dengan pasukan-pasukannya begitu Pak. Nah, tapi di sisi lain juga kalau kita lihat di Alkitab kan sebenarnya ya iblis juga sebenarnya adalah tempat neraka maksud saya adalah tempat siksaan buat iblis juga begitu Pak. Nah, ini sebenarnya bagaimana kita melihatnya berdasarkan Alkitab? Maka kita harus membedakan lagi tadi antara Hades atau Sheol dalam bahasa Ibrani dengan Hades nih. Dengan hell, dengan Gehenna, dengan neraka ini. Ini harus dibedakan. Begitu loh. Iblis ini memang akan dilemparkan ke sana satu waktu ya. Itu keadaan finalnya iblis dan pengikut-pengikutnya itu di Wahyu pasal 20 jelas sekali akan dilemparkan dalam lautan api. Begitu juga nantinya orang-orang yang tidak percaya, itu juga akan dilemparkan di sana, begitu loh. Artinya kalau kita pakai bahasa gampangannya kita, bahasa yang nggak sulit adalah iblis belum ada di neraka loh sekarang, gitu loh. Iblis belum ada di neraka sekarang ini, gitu loh. Ada di mana ya? Kita bicara dunia iblis dan setan-setan atau demons ini adalah dunia rohani kan, sama seperti kita bicara Allah dan malaikat, ini kita bicara alam roh nih. Begitu loh. Berarti bukan di Sheol atau Hades juga Pak ya? Tidak ada indikasi jelas sekali bahwa iblis itu ada di sana nih. Begitu, tidak ada indikasi. Karena kita bicara Sheol atau Hades ini kita bicara alam orang mati, dunianya orang mati, ada di sana. Jadi istilahnya begitu lebih mengacu kepada manusia begitu Pak ya? Betul. Begitu. Jadi sekali lagi dalam bahasa yang lebih mudah untuk kita pahami itu ya iblis dan pengikut-pengikutnya itu belum ada di neraka sekarang ini. Begitu loh. Oleh sebab itu realitas peperangan rohani masih kita alami karena iblis itu masih memakai begitu banyak cara, memakai begitu banyak metode, memakai begitu banyak agent untuk mencoba tetap menghancurkan pekerjaan Tuhan, menghancurkan umat Allah. Realitas ini menunjukkan apa? Ya masih ada di mana-mana nih, masih berkeliaran lah. Sekalipun kita nggak melihatnya, tetapi ini kita bicara dunia rohani, ini peperangan rohani yang kita alami. Sehingga apa yang tadi Pak Luki tanyakan tentang pertanyaan itu, saya lihat sih tidak tepat begitu loh, tidak tepat. Sambil menunggu Hades nih satu waktu akan dilemparkan ke dalam lautan api. Iblis juga akan dilemparkan di sana. Begitu. Ya, Pak Adri tadi kan sempat mention soal Sheol, Hades begitu ya. Kayaknya tadi juga sempat nyinggung soal lokasinya begitu ya. Iya, sebab salah satu pertanyaan yang umum juga adalah terkait dengan lokasi neraka ini, apakah betul seperti gambaran-gambaran juga bahwa neraka itu ada di perut bumi gitu kira-kira di bawah begitu Pak? Iya. Nah. Kembali kepada apa yang tadi saya jelaskan ya. Sebenarnya kita ini tidak bisa bicara neraka karena ini realitasnya belum ada nih. Iya. Kita bicara tentang dunia orang mati, ya. Sheol atau Hades nih. Nah, di dalam pemahaman kosmologinya orang Israel, ya, yang saya percaya juga masih terbawa sampai ke masa Perjanjian Baru, memang pemahaman kosmologis mereka itu ya sangat simpel begitu loh. Surga itu ada di atas sana nih, begitu ya. Surga di atas segala surga itulah tempat kediamannya Allah. Ya, itu yang paling atas. Makanya kemudian selalu bicara surga selalu melihat ke atas begitu ya. Lalu kemudian manusia kita ini hidup di dunia ini. Ya, ini dunia yang kelihatan dan memang mungkin pemahamannya belum betul-betul seperti mungkin berdasarkan ilmu pengetahuan sekarang ini, yaitu bumi ini bulat tetapi mungkin masih memahami secara flat begitu ya.
Nah, bicara dunia orang mati, Sheol atau Hades itu bicara yang ada di bawah permukaan dunia ini, permukaan bumi ini. Maka selalu muncul ungkapan-ungkapan kalau orang meninggal itu di Perjanjian Lama adalah turun ke dunia orang mati. Begitu. Bahkan kita tahu cerita di Bilangan pasal yang ke-16 ya, tentang beberapa orang yang memberontak seperti Korah, Datan, dan Abiram yang dihukum Tuhan dengan kemudian tiba-tiba sepertinya ditelan nih, bumi terbelah dan kemudian mereka ditelan hidup-hidup, dikatakan mereka turun ke dunia orang mati. Begitu loh. Nah, itu yang membuat kemudian orang memiliki gambaran bahwa Hades itu atau Sheol itu ada di bawah begitu loh. Di center of the earth begitu loh. Nah, muncul konsep yang seperti itu. Padahal sekali lagi kita ini sedang bicara dunia orang mati, dunia roh begitu loh, ya kan? Orang yang meninggal ini kan tidak memiliki tubuh fisik, Orang yang meninggal, yang percaya bersama dengan Allah di surga, itu pun masih tanpa tubuh, masih menunggu kebangkitan tubuh nanti setelah Yesus datang kedua kali. Begitu juga orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang jahat, juga tanpa tubuh berada di Hades ini, begitu loh. Jadi ini kita bicara tentang dunia roh, maka bagi saya sulit sekali untuk kita mengatakan lokasinya ada di sana nih. Jadi lokasi Hades atau lokasi Sheol itu apakah betul ada di bawah bumi ini atau di perut bumi ini? Saya tidak terlalu yakin di sana. Saya tahu memang pernah ada kejadian, saya lupa kapan itu ya. Ada orang pernah ekspedisi penggalian kan di Siberia. Lalu dikatakan para ilmuwan yang menggali ini kemudian mereka berusaha untuk membuat lubang sampai ke dalam berapa sudah mungkin hampir 15 kilo. Kemudian katanya ketika mereka melakukan hal itu lalu mereka mendengar ada teriakan-teriakan yang kemudian mereka duga ini teriakan dari neraka. Sampai seperti itu kan. Dan itu berita sudah menjadi satu berita yang yang menyebar ke seluruh dunia. Begitu loh. Jadi ceritanya terus berkembang, apa yang mereka sebenarnya alami sih waktu mereka melakukan penggalian ke bagian dalam bumi itu ya. Lalu dikatakan mereka bisa mendengar teriakan-teriakan itu sampai ada yang ketakutan, kemudian mengundurkan diri, tidak mau lagi melanjutkan penggalian itu, begitu loh. Tapi kemudian ternyata dalam perkembangannya katanya ya, saya nggak tahu, katanya itu ceritanya nggak benar, begitu loh. Jadi tapi itu sempat cerita itu menyebar sehingga muncullah konsep bahwa tempatnya itu ada di sana nih. Begitu. Tapi sekali lagi saya ingin tegaskan, kita ini kalau bicara neraka, realitasnya sekarang ini itu belum. Gimana kita bisa mengatakan oh itulah lokasinya neraka nih. Kalau kita bicara Sheol atau Hades, ya kita bisa diskusikan, tapi tetap kita menyadari bahwa ini adalah dunia orang mati yang bukan ada di alam fisik yang kelihatan ini. Jadi kita nggak tahu lokasi Sheol atau Hades itu. Betul. Jadi begitu. Berarti ungkapan-ungkapan yang sifatnya spasial ini perlu dipahami dengan cara yang berbeda kali Pak ya. Jadi bukan literally ketika ngomong turun ke dunia orang mati itu artinya betul-betul di bawah begitu ya. Begitupun juga nanti kalau kita bicara tentang realitas neraka yang akan datang ini. Saya juga tidak melihat Alkitab tuh memberitahukan kepada kita lokasinya di mana. Ya kan, kalau orang percaya nanti di langit dan bumi baru, itu pemahaman ada di bumi yang memang diperbarui ini itu menjadi tempat tinggal dari orang-orang percaya. Tetapi bagaimana dengan orang-orang tidak percaya atau orang-orang yang jahat ini ada di mana? Alkitab tidak menunjukkan di mana nih. Sulit sekali untuk kita kemudian bisa menduga lokasi dari neraka itu nantinya itu ada di mana. Nah, Pak Adri, terkait dengan neraka juga salah satu pertanyaan yang saya rasa memang ya semua pertanyaan tentang neraka kayaknya sulit ya Pak. Nah, salah satu pertanyaan yang sulit juga adalah sebenarnya siapa yang menciptakan neraka begitu kan ya? Apakah ini ada kaitannya dengan kejatuhan iblis yang sering dikenal secara populer dengan nama Lucifer itu, lalu kemudian karena peristiwa kejatuhan itu lalu kemudian mulai saat itu neraka itu dalam tanda kutip ada atau bereksistensi begitu ya. Dan lalu kalau dikaitkan dengan Allah itu adalah
pakai istilah apa namanya filosofi sedikit, penyebab yang tidak disebabkan, begitu kan Pak ya? Allah itu penyebab segala sesuatu. Nah, apakah berarti memang neraka ini diciptakan oleh Allah begitu? Atau bagaimana nih Pak memahaminya nih Pak? Iya, iya. Kalau kita meyakini Allah itu pencipta segala sesuatu ya saya percaya kalau kita bicara ini sebagai katakanlah tanda kutip ya, satu tempat ya, itu kita bisa mengatakan ya. Ada ayat yang mungkin saya bisa mungkin bacakan ya. Iya. Pertama itu saya bacakan di Kolose 1 ya, ayat yang ke 16 ya, dikatakan begini, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi ini cakupan penciptaan Allah itu mencakup nih ya, surga dan bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan ya, tercakup di dalamnya semua itu singgasana, kerajaan, pemerintah, penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Ya. Nah, secara lebih khusus lagi di Injil Matius pasal yang ke-25 ya. Itu ada satu kalimat seperti ini. Injil Matius pasal yang ke-25 mengenai penghakiman terakhir. Dikatakan begini. Dan ia, ini kan dalam satu cerita tentang ini ya, kalau dibaca Matius 25 ayat 31 sampai seterusnya ya, sampai ayat 46, itu kan cerita tentang kedatangan anak manusia itu ya. Lalu kemudian domba-domba itu ada di sebelah kanannya, kambing-kambing ada di sebelah kirinya ya. Itu yang kita bisa baca di sana. Lalu kemudian dikatakan begini, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, berarti kepada kambing-kambing ini ya, enyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah, kalimat yang di sana itu kuat sekali menunjukkan bahwa memang ada satu, kalau kita pakai istilah tempat, itu yang memang disediakan ini untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Maka dari kebenaran ini saya bisa mengatakan bahwa iya, memang Allah yang menyediakan, Allah yang menciptakan tempat ini yang memang adalah untuk iblis dan untuk malaikat-malaikatnya atau pengikut-pengikutnya. Maka di Wahyu pasal 20 kan nanti mereka dilemparkan dalam lautan api itu. Tapi di Wahyu pasal 20 juga dikatakan bahwa orang-orang jahat pun juga akan dilemparkan ke sana. Begitu loh. Jadi ini satu fakta yang kita nggak bisa sangkali, begitu loh. Jadi kalau mengatakan bahwa kalau kita pakai istilah neraka ya, neraka itu bukan dikuasai oleh Allah, bukan dikontrol oleh Allah, atau Allah itu sepertinya nggak bisa menyentuh area itu, salah juga kita mengatakan seperti itu. Begitu loh. Betul. Neraka ini boleh dikatakan dikuasai oleh Allah dan juga eksis untuk kemuliaannya. Jadi ini bukan tempat di mana tadi kan pertanyaan tadi itu sempat ditanya tentang setan itu. Apakah setan berkuasa di sana? Betul. Begitu loh. Justru Allah adalah Allah yang berkuasa. Bukan setan yang berkuasa kemudian terlepas dari Allah. Iya. Tapi Alkitab apakah ada memberikan indikasi nggak Pak, atau informasi kapan neraka itu mulai bereksistensi, atau ya nggak ada sama sekali informasi terkait dengan itu? Kalau kita bisa membaca Alkitab dengan lebih teliti lagi ya, kita akan menemukan begini, yaitu ada penghakiman terakhir kan. Di Wahyu pasal 20 itu jelas sekali ada penghakiman terakhir. Nah, setelah penghakiman terakhir inilah kemudian kita masuk ke dalam final state nih. Nah, final state bagi orang percaya adalah langit dan bumi baru, new heaven and new earth. Nah, final state bagi orang-orang yang berdosa itu yang kita sebut neraka. Jadi kita masih menantikan peristiwa klimaks kedatangan Yesus yang kedua kali, dan di sanalah juga ada kebangkitan tubuh dan kemudian penghakiman yang terakhir. Iya. Kalau gitu balik lagi tadi berarti memahami
dunia orang mati, lalu kemudian memahami neraka secara lebih tepat, saya rasa akan bisa menjelaskan potongan-potongan pemahaman ini Pak ya secara lebih utuh. Betul, itu sangat penting sekali karena ini berkaitan erat begitu loh. Bahwa kita ini belum masuk ke final state nih. Masih menantikan. Berarti kita bicara neraka pun juga masih belum nih, karena bicara neraka ini final state. Wah. Sedangkan orang-orang yang meninggal sekarang berada di intermediate state masih, begitu loh. Iya, ini sebab seringkali ya itu Pak, kita kayaknya kecampur tuh Pak ya, jadi satu kita berpikir betul. Seperti yang dari tadi kita diskusikan. Iya, oke Pak Adri, kita udah berusaha untuk ngobrolin hal-hal yang sering ditanyakan orang seputar neraka, dan masih ada banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang saya kira juga tidak kalah sulit yang akan kita obrolin juga Pak. Tapi di tengah-tengah obrolan kita ini Pak, kita memang kan terbatas ya dalam pengertian Alkitab juga tidak memberikan seperti kata Pak Adri sampai tadi ya, sampai detail banget, sampai ya pokoknya semua pertanyaan kita itu Alkitab sudah jawabannya, kan tidak seperti itu begitu Pak ya. Tapi kita percaya bahwa pastilah maksud Tuhan atau apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan tentang neraka di dalam Alkitab itu sesuatu yang di dalam kedaulatan Tuhan itu cukup Pak buat kita sebagai manusia begitu kan Pak ya. Nah, sebenarnya apa poin-poin yang paling penting yang perlu kita ketahui tentang neraka sebagaimana yang ingin ditekankan oleh Alkitab, yang sebenarnya perlu lebih kita pahami daripada maksudnya terus-menerus berspekulasi atau mencoba untuk memberikan penjelasan-penjelasan yang sifatnya spekulatif yang sebenarnya bukan merupakan penekanan Alkitab tentang neraka ini Pak. Kalau saya melihat ajaran Alkitab ya, dari berbagai teks yang ada yang berbicara mengenai neraka, itu kalau saya boleh ringkaskan, saya bisa meringkaskan dengan 3 hal. Ini bicara tentang keadaan atau tentang natur dari neraka itu sendiri. Pertama, jelas kita berbicara mengenai keterpisahan dengan Allah. Di Matius pasal yang ke-25 itu jelas sekali bahwa Allah itu berkata kepada anak manusia, itu berkata pada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk." Enyalah nih. Itu realitas yang jelas sekali menggambarkan satu realitas keterpisahan. Nah, kita bayangkan seperti ini. Hidup kita sekarang di dunia ini adalah hidup yang kita nggak bisa mengatakan kita terpisah dari Allah. Sekalipun orang itu berdosa melawan Allah, tetap dia itu nggak terpisah loh dari Allah. Ya kan? Hidup kita ini masih, meskipun orang tuh nggak mau mengakui realitas adanya Allah atau dia melawan Allah, tetapi sadar atau tidak dia masih menikmati berkat-berkat dari Allah nih. Ya kan? Betul Pak. Sinar matahari, hujan dan sebagainya, segala kebaikan. Sekalipun orang-orang yang melawan Allah ini menyangkal, oh itu bukan dari Allah. Tapi realitas dari perspektif kita, dari perspektif ajaran Alkitab, kita percaya itu pun adalah gift atau berkat dari Allah ini. Kebaikan-kebaikan ini, you akui atau tidak, itu ada sesuatu yang datangnya dari Allah dan kita sebagai manusia itu bisa menikmati ini. Jadi hidup kita di dunia ini sekarang nggak terpisah dari Allah. Nah, coba bayangkan sekarang orang masuk dalam satu keadaan di mana dia itu terpisah secara total dari Allah. Terpisah secara total dari Allah itu berarti terpisah juga dari berbagai kebaikan, berkat yang memang Allah itu bisa berikan. Realitas keterpisahan ini itu sesuatu yang bagi saya sesuatu yang mengerikan. Semua berkat kehidupan, sukacita, kasih, kekuatan, makna hidup yang hanya bisa didapatkan dalam kaitan dalam relasi kita dengan Allah itu tidak bisa lagi dinikmati. Maka orang-orang yang berada di dalam realitas keterpisahan yang seperti ini, jelas itu tidak memiliki lagi the meaning of life yang sesungguhnya. Betul. Berkat dari kehidupan itu yang mereka bisa nikmati sebelumnya mungkin itu sudah tidak akan mereka bisa nikmati lagi di dalam realitas kehidupan mereka pada waktu mereka itu ada di neraka. Dan yang menjadi teman-temannya ini adalah teman-teman yang segolongan, sepaham nih. Ditambah lagi dengan nanti iblis dan setan-setan juga dilemparkan ke sana. Jadi dikelilingi bukan dengan hal yang baik, tetapi dikelilingi totalitas dengan hal-hal yang sangat jahat ini.
Jadi di neraka itu segala sesuatu yang baik dalam diri kita itu diambil. Dan segala sesuatu yang tidak baik, yang buruk itu baik dari dalam diri kita itu akan terlepas keluar, maupun juga lingkungan sekitar kita itu juga bukan hal-hal yang baik. Nah, ini realitas yang bagi saya itu cukup mengerikan. Dan ini pilihan dari manusia sendiri. Manusia nggak bisa mengatakan bahwa ini bukan mauku. Tiap waktu seseorang mengatakan, saya nggak mau beribadah pada Allah, saya nggak mau mengakui Allah, saya menolak Allah. Dan pada akhirnya sepertinya Tuhan katakan, oke, ya sudah gitu. Ya sudah, begitu. You mau jalani kehidupan seperti ini dan kamu mau untuk selamanya seperti itu, oke nih. You berada dalam keadaan yang seperti itu. Itu keterpisahan dari Allah. Yang kedua itu adalah realitas tentang penghukuman yang membawa pada penderitaan. Ya, kita nggak bisa menyangkali adanya faktor penghukuman. Ya. Dan penghukuman ini saya percaya ke penghukuman yang disadari. Ya, manusia yang dihukum adalah manusia yang sadar. Sadar bahwa dia dihukum gitu, Pak. Begitu. Ya, dan jangan lupa loh, ini kita bicara bukan Hades lagi nih. Kalau kita bicara neraka itu kita bicara manusia yang bukan tanpa tubuh loh, tetapi sudah dengan tubuh. Sekalipun saya percaya itu untuk orang-orang yang jahat, orang-orang berdosa itu bukan tubuh kemuliaan, tetapi tetap itu adalah tubuh fisik nih. Nah, bersama dengan tubuh ini berada di dalam tempat penghukuman yang jelas itu menggambarkan realitas adanya penderitaan yang hebat. Gambaran-gambaran tadi yang kita katakan di awal itu tentang api lah, tentang kegelapan lah, tentang ratap dan kertak gigi lah, tentang adanya ulat-ulat yang menggerogoti dan sebagainya. Saya tadi katakan itu gambaran-gambaran yang bersifat metaforikal. Tetapi bukan berarti bahwa eksistensinya itu tidak ada. Bahkan sekalipun ini kita akui sebagai sesuatu yang bersifat metaforikal, kenyataannya mungkin jauh lebih mengerikan daripada yang metaforikal ini. Betul. Begitu loh. Nah, itu penderitaan-penderitaan itu digambarkan dengan gambaran-gambaran seperti itu. Maka muncul beberapa kali ungkapan siksaan. Ya kan? Siksaan itu muncul beberapa kali. Betul. Gitu. Jadi ini tempat yang memang adalah penderitaan itu. Waduh. Kemudian yang ketiga itu Alkitab menggambarkan realitas neraka itu dengan ungkapan kebinasaan. Itu muncul beberapa kali, destruction. Saya menafsirkan kebinasaan itu bukan kemudian orang ini lenyap. Orang ini nggak ada lagi eksistensinya. Orang ini dibinasakan, habis deh eksistensinya, bukan. Karena istilah destruction itu bisa memiliki arti satu situasi di mana seseorang atau satu objek itu sudah kehilangan esensi dari natur dan fungsi dari dia sesungguhnya. Begitu loh. Jadi orang berada di dalam satu keadaan yang sudah tidak menunjukkan, kalau saya boleh kutip bahasanya seorang ahli Alkitab N.T. Wright ya. N.T. Wright itu berani mengatakan ini satu situasi post-human. Sudah tidak bisa lagi disebut manusia dalam pengertian yang sesungguhnya. Karena yang namanya manusia kan itu diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Tetapi orang-orang ini jelas-jelas melawan Allah, meninggalkan Allah, terpisah dari Allah, tidak lagi memiliki makna hidup yang sejati, yang sesungguhnya, kemudian menjalani kehidupan dengan penuh penderitaan yang seperti itu, dan inilah yang disebutkan sebagai kebinasaan atau destruction, kehancuran hal-hal yang bernilai. Menjadi, kalau kita pakai istilah manusia ya, atau pribadi yang tidak lagi sesuai dengan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari Tuhan menciptakan manusia itu. Jadi itu sampai dipakai istilah oleh N.T. Wright ini satu keadaan di mana orang-orang ini mungkin post-human begitu loh. Sudah bukan artinya manusia seperti yang Tuhan maui, yang Tuhan kehendaki, sesuai dengan apa yang Tuhan rencana Tuhan pada waktu menciptakan manusia itu. Nah, ini satu keadaan yang bagi saya mengerikan begitu loh. Maka melihat realitas seperti ini, untuk kita orang-orang yang ada di dalam Kristus ya, kita ini bersyukur loh. Betul Pak, betul. Karena Tuhan tahu ini keadaan yang sangat-sangat mengerikan.
Tuhan mau untuk menyelamatkan kita dari keadaan itu. Maka sampai mengutus Yesus datang untuk menerima hukuman itu demi untuk menggantikan kita yang harusnya menerima hukuman itu. Justru bagi saya realitas neraka itu menunjukkan betapa besarnya kasih Tuhan sampai mengutus Yesus untuk mati bagi kita. Supaya apa? Supaya kita itu tidak masuk ke sana. Biasa saya sering memberikan ceramah atau apapun pembicaraan tentang New Heaven, New Earth. Dan setiap kali saya merenungkan tentang New Heaven, New Earth, langit dan bumi yang baru, saya selalu berkata begini pada diri saya. Yohanes, Adri, jangan sampai kamu tidak masuk ke sana ya. You harus masuk. Kenapa? Karena itu satu tempat yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Pada waktu merenungkan tentang neraka, saya mengingatkan diri saya sendiri. Jangan sampai masuk ke sana. Betul Pak. Begitu loh. Karena realitasnya itu mengerikan dari yang lebih daripada yang kita bayangkan. Kadang-kadang orang itu berbicara tentang neraka itu bisa guyonan ya. Bisa Pak, mengatakan, di sana saya ketemu teman-teman yang sepandangan dengan saya. Di sana saya ketemu artis-artis mungkin begitu ya. Lebih baiklah daripada di surga begitu loh. Itu kan di dalam imajinasi mereka. Betul. Nanti di dalam kenyataannya apakah neraka itu akan seperti itu? Nah ini gambaran-gambaran tentang neraka, keterpisahan dengan Allah, penghukuman yang memang ada unsur penderitaan yang hebat dan destruction itu loh. Jadi ini orang-orang yang jelas-jelas menolak Allah, itu sepertinya kalimatnya dari C.S. Lewis mengatakan, oke, biar kehendakmu jadi. Tuhan sepertinya tanda kutip give up. Udah, you mau ini kan? Kamu memang udah dari semula memang mau melawan, dari semula memang mau hidup yang selfish, self-centered. Itu yang kau pilih, maka tidak mau untuk beribadah pada Allah, tidak mau percaya pada Allah, tidak mau tunduk pada Allah. Ini jalan hidup yang memang engkau pilih. Maka sebenarnya Tuhan itu menyerahkan mereka kepada itu kemauanmu. Nah, betul. Neraka adalah tempat dari orang-orang yang seperti ini. Yang menolak Allah, yang menolak untuk percaya, yang menolak untuk beribadah, yang menolak untuk taat. Dan orang-orang seperti inilah yang akan nanti menikmati, tanda kutip ya, keadaan sebagaimana yang mereka sebenarnya sudah inginkan. Mereka sendiri inginkan. Jadi dengan kata lain sebenarnya keputusan untuk menolak Allah sewaktu kita masih hidup ini bukan hanya sekedar berdampak kepada kehidupan kita sekarang begitu Pak ya, tapi yang lebih dahsyat lagi, yang lebih mengerikan lagi adalah berdampak kepada kehidupan kita setelah kematian ya Pak. Itulah sebabnya saya percaya bahwa Yesus banyak bicara tentang neraka. Itu bukan karena dia suka topik ini, dalam arti dia suka nih orang banyak masuk ke sana. Bukan. Justru Yesus bicara banyak tentang neraka karena Yesus mengasihi manusia ini. Untuk tidak masuk ke sana. Itu menunjukkan kasihnya yang luar biasa. Maka momen penting sekali bagi saya untuk seseorang itu dalam hidupnya yang sekarang dijalani ini ya. Untuk bisa menaruh kepercayaan dan iman kepada Kristus yang sudah mati. Dengan satu tujuan supaya kita ini satu waktu tidak menerima hukuman kekal itu. Betul. Dan ya kesempatan untuk menikmati yang baik yang terbaik dari Tuhan ini masih terbuka terus ya Pak ya, selama kita masih hidup dalam dunia ini, dan harus segera mengambil kesempatan yang Tuhan berikan ini ya. Iya. Wah, Pak Adri, masih ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang menarik dan complicated yang saya khawatir akan nanti merepotkan Pak Adri nih Pak. Tapi terima kasih Pak Adri untuk sesi kita hari ini ya. Saya yakin tidak semua pertanyaan kita bisa cakup karena ini topiknya besar sekali. Tetapi nanti di episode berikutnya kita akan lanjutkan lagi obrolan kita tentang neraka ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya kira juga tidak kalah sulit, tidak kalah penting juga, dan kita perlu ketahui sama-sama. Tapi sekali lagi thank you Pak Adri, banyak sekali pencerahan. Saya sendiri belajar banyak nih Pak lewat obrolan kita hari ini. Ini rasanya kalau kita tidak dibatasi waktu Pak, saya pengen ngobrol tuh sama Bapak ini. Terusin terus pertanyaannya. Tapi saya juga menyadari bahwa ini banyak hal yang sesungguhnya kita ingin tahu, tetapi memang
Alkitab tidak memberitahukan pada kita. Ya, biarlah kita juga puas dengan keterbatasan ini. Betul. Ya, daripada kita tuh berspekulasi dengan berbagai hal yang akhirnya malah kita tuh bukan menuju pada kebenaran tetapi menyimpang dari kebenaran. Betul. Itu lebih berbahaya. Jadi apa yang saya coba pahami dari kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang neraka, itulah yang saya coba untuk sajikan atau sampaikan ya, sekalipun saya menyadari bahwa ini masih sangat terbatas dan mungkin tidak bisa memuaskan semua keingintahuan kita. Thank you, Pak Lutfi. Sama-sama, Pak. Jangan khawatir, Pak. Masih ada ngopi bareng berikutnya, Pak. Kita bisa terus bahas beberapa kali lagi, Pak, ya, sampai kita betul-betul menggali kebenaran firman Tuhan ini sampai sedetil mungkin, ya, Pak, ya. Iya. Oke, Pak. Sekali lagi terima kasih. Kita akhiri dengan doa, Pak. Saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-kebenaran yang sudah Tuhan singkapkan pada waktu kami ngobrol bersama-sama dan juga rekan-rekan yang menyaksikan, mendengarkan program ini. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang menyatakan kebenaran-Mu kepada kami, dan Engkau juga yang akan terus melengkapi kebenaran-kebenaran yang penting yang Engkau ingin nyatakan kepada kami, khususnya tentang sebuah topik yang penting ini, tentang neraka ya Tuhan. Tolong kami supaya kami dalam hidup ini betul-betul melihat kasih Tuhan, melihat kesempatan yang Tuhan berikan sebagai anugerah dari Tuhan, dan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kami boleh menikmati, mengalami sendiri kasih Tuhan dan berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk obrolan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, Tuhan berkati Pak Adri. Oke, thank you.